saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Teknologi Konstruksi dan Properti, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor peserta ujian 201901028891. Hari ini saya melakukan perekaman video praktik pembelajaran pada tanggal 13 Desember 2022 di kelas 10 DPIB B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi. Oke, sekali lagi sambil digepal tangannya ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Kenapa Dea senyum-senyum? Stres? Oke, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, Ibu cek dulu kesiapannya. Tidak ada tas di kursi, tasnya semua di laci, ya. Sampah tidak ada di atas meja, ya. Di laci meja, tasnya yang masih di meja, jaket, tidak ada yang memakai selama pembelajaran. Mulai aktivitas pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Rizky. Silahkan Rizky. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Oke, terima kasih Rizky. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Argani. Oke, Esther, Alfa, Fadel, Alfa, Fatima, Ferdi, Irma, Jenny, Jenvika, Jones, Oktri, Rabia, Ijin, Resti, Rizky, Sarlen, Titi, Syifa. Oke, terima kasih. Masih ingat pelajaran minggu lalu sebelum ini? Apa? Tentang apa? Menghitung kestabilan dari gaya batang. Oke. Selanjutnya, pelajaran yang sebelumnya lagi, kalian sudah mempelajari beban hidup dan beban mati. Kemudian ada beban terpusat, ada beban merata. Nah, kalau kita lihat beban hidup, kemudian ada beban mati, ya. Beban mati adalah beban yang, ya betul, Harun, tidak berpindah-pindah. Kemudian beban hidup yang, betul, yang bisa berpindah-pindah. Kemudian ada beban terpusat, ada beban merata. Artinya terpusat dengan merata, ya. Kalau terpusat dia hanya pada satu titik. Kalau merata? Semua. Apa Irma? Kalau dia beban merata, kalau tadi beban terpusat hanya pada satu titik. Kalau beban merata? Semua bidang mendapatkan gayanya atau bebannya, ya. Jadi hari ini, ya, kaitannya dengan pelajaran sebelumnya itu mempelajari perhitungan gaya batang. Di dalam gaya batang nanti ada gaya tekan, ada gaya tarik, ya. Semua itu dipengaruhi oleh beban hidup dalam bentuk beban terpusat. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Siap. Oke, lanjut. Nah, perhitungan gaya batang dengan metode titik buhul, ya. Nah, pembahasannya hari ini tadinya masih menganalisis gaya-gaya batang pada konstruksi rangka
sederhana. Kemudian kompetensi dasar pada ranah keterampilannya itu menghitung gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Kemudian ada indikatornya sama. Nah, selanjutnya ini tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan penugasan dan pemecahan masalah dalam diskusi kelompok nanti, kalian diharapkan dapat menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana dengan metode titik buhul. Kemudian tujuan yang kedua itu nanti kita presentasi kelompok. Setelah diskusi, kalian dapat menyajikan hasil perhitungannya dari keseimbangan gaya batang dengan metode titik buhul secara runtut dengan penuh percaya diri. Ini silahkan diperhatikan dulu. Nah, kalian lihat ini bentuknya segitiga. Tadi ada bentuk persegi. Nah, ini struktur rangka batang dari pola segitiga, ya. Ini contohnya pada aplikasi jembatan. Ini sendi, ini roll. Kemudian ini batangnya atau biasa disebut dengan beam atau balok. Ini rangkanya, kalau persegi dia diberi penyangga supaya membentuk pola segitiga, ya. Nah, ada mobil yang diam itu menjadi beban terpusat, ya. Oke, yang merah daerah tarik, yang hijau atau hitam ini daerah tekan. Setiap rangka batang itu membentuk pola segitiga. Alasannya kenapa? Ada yang bisa? Tadi yang video sebelumnya. Alasannya kenapa struktur rangka batang itu membentuk pola segitiga. Video yang sebelumnya tadi. Supaya apa, Rizky? Tidak goyang. Yang lain? Humay? Supaya dia lebih stabil. Jadi ibu gabung jawaban dari Rizky, dari Jensika, dari Humay. Kenapa struktur rangka batang itu membentuk pola segitiga? Karena pada video sebelumnya tadi, ya, bentuk segitiga itu lebih stabil ketika mendapatkan goyangan. Kemudian ini, ya, masih ingat minggu lalu kalau tarik dia meninggalkan sumbu. Kalau tekan dia menuju sumbu. Nah, daerah merah ini bagian dari tarik. Kemarin kalau tumpuan sendi mampu menahan reaksi apa? Apa, Humay? Vertikal sama horizontal. Kalau roll hanya mampu menahan reaksi vertikal, betul. Siapa yang mau maju? Oke, Humay silakan. Maju, tulis di belakangnya. Ya. Aduh. Kan ke spill sudah. Nanti lingkari yang mana lingkari aja yang mana titik buhulnya, yang mana yang mana batangnya, kemudian hitungnya. Oke. Itu apa? Oke. Tulis di sebelahnya jumlah titik buhul sama dengan
Oke, beri tepuk tangan untuk Humaira. Jumlah batangnya berapa? Nih, jumlah batangnya. Terima kasih. Jumlah batangnya tuh 7. Titik buhulnya ada 5. Siapa yang bisa menghitung kestabilannya? Ada yang mau maju? Sabar. Ayo silakan Jensika coba. Nih. Kalau stabil tandanya apa? Bisa dikerjakan. Oke. Ini yang ini tandanya apa ini? Ini M sama dengan mana? Oke. Beri tepuk tangan untuk Jensika. Kita koreksi stabilannya. Jumlah batang harus sama dengan 2 dikali jumlah titik buhul dikurang reaksi. Maka struktur tersebut dikatakan stabil dan termasuk statis tertentu. Ini konsepnya. Kita buat kesepakatan arah gaya ke kanan dan ke atas diberi tanda positif. Jadi misal sigma V sama dengan 0, artinya jumlah gaya vertikal sama dengan 0. Kalau dia ke atas, maka dia positif. Kalau nanti ada gaya ke bawah, maka dia negatif. Kemudian kalau dia gayanya ke kanan, dia positif. Kalau dia gayanya nanti ada yang ke kiri, maka negatif. Ya, sepakat dengan tandanya ya. Nah, kemudian ini dari gambar di atas batang D1 yang ini ya, yang diagonal membentuk sudut alfa, maka batang tersebut harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Ini sumbu ke atas bernilai positif, sumbu ke kanan bernilai positif, sebaliknya yang ke bawah nanti dan ke atas maka negatif. Jika yang kalian prediksi hasil perhitungannya nanti ya, sigma V sama dengan 0, kalian dapat D-nya, D1-nya ini. D1 kan ke atas dan ke kanan kan dia. Kalau hasilnya kalian nanti negatif, maka prediksi batang kalian salah. Ya, berarti ada tanda yang ke atas, mungkin kalian kasih tanda negatif. Ibu bagi kelompok ya. Jumlah satu kelompok adalah 4 orang. Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Irma, Jensika, Rizky, Ferdi ya, Ferdi. Oke, kelompok 2 Dea, Resti, Oktri. Jadi nanti silakan di dalam kelompoknya silakan memilih siapa ketua kelompoknya ya, dibagi tugasnya. LKPD-nya bisa. Nanti materinya ada di LKPD ya. Silakan di-scan di LKPD-nya. Ya. Silakan diperhatikan LKPD-nya. Ya, ada 2 kegiatan ya. Untuk materinya, silahkan kalian scan barcode yang ada di halaman pertama. Kalau tidak bisa QR-nya pakai Google Chrome, bit.ly/materi ajar titik buhul ya, pakai buka di Google Chrome bit.ly/materi ajar titik buhul kalau tidak bisa QR ya. Silahkan dikerjakan, waktunya 30 menit. Materinya ada kan? Bisa? Kelompoknya Sarlen bisa? Oke, tunggu. Nah, ini sudah.
jumlah reaksinya berapa. Pasti rumus ini hitung kestabilannya. Yang kegiatan 1. Gampang kan? Jadi terus reaksinya yaitu sini sama nol. S ini kalian hitung dulu ini jumlah batangnya berapa? Jadi bulannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kasih pada angka kan. Baru kalian titik bulannya kan 1, 2, 3, 4. Jumlah batangnya di yang berapa tadi? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 dikali titik bulannya 4 kan? Dikurang 3. 5 sama dengan 8 kurang 3. Stabil kan? 5 8 kurang 3 berarti stop. Batang Ini kan yang di sini, kalau yang di sini ya sama kan? 2. Kan simetris juga lah ini ya. Keduanya ya gini. B2-nya 4 kan? B2 3. B2-nya 3. Ini apa? Coba ibu lihat. Ini ada L-nya. L-nya ini L1, ini L1, ini L2. 4 dikurang itu kalkunya. Ini Ini habis ini 1,5 dikali 4. Oh ya. Dikurang jumlah titik bulu berapa? nanti kan hasilnya terus dikurang 3. Jumlah batang 13. Oh gitu. Ini dapat berapa? 3. Berarti sini 3 dikurang 1,5 ditambah S1 sini 30 berapa? 0,5. Ini tidak betul. Cuma kalian salah memasukkan angkanya aja. Dikurang P. Nah, ini ya. 4, 3 ini betul udah. Nah, ini 4 kan RB dikali 4. Dia koefisien sama variabel nggak bisa. Jadi 1,5 kali 4 berapa? 5,5. 1,5 S3 S4 S5 S5 batang 5 itu sama dengan 0. Silakan yang lain menghadap ke depan. Ya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dedianti. Nama saya Resti Muhammad Putri. Nama saya Tani. Karena RA sama dengan RB 3 Newton. Simetris. Demikian presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami mempersilakan. Ada yang ingin bertanya?
Nggak ada kah yang mau bertanya? Nggak ada. Bu, nggak ada yang mau bertanya, Bu? Kami ke rumus yang kemarin. Ini rumus ibu kasih kemarin tuh, jadi kami ikutnya. Karena kami udah ngerti yang baru gitu. Apanya yang beda? Hah? Apanya yang beda? Sama. Oh, terima kasih. Jika ada lagi kami persilakan kan? Pak, apa Ferdi? Beri tepuk tangan untuk Sekian dari kami, terima kasih. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Kami awali dengan perkenalan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arif Tahir. Saya Humaira Safira Burdan. Saya Setianisa. Saya Jonis Dion. Oh, enggak dulu. Sini sih. Dikurangi 0. 1,5 tambah S1 kali 0,5 sama dengan 0. S1 sama dengan negatif 1,5 dibagi 0,5 sama dengan negatif 3. Dia gaya tekan. jumlah kata jumlah titik bukulnya 8, jumlah batangnya 13. Rumusnya jumlah batang harus sama dengan 2 dikali titik buhul dikurang reaksi. Nah, di sini ada kekeliruan terkait dengan jumlah batang. Tadi yang ditanyakan sama Jessica. Nih, ada kekeliruan pada jumlah batang. Di atas sudah betul, jumlah batangnya 13. Di bawah ketika memasukkan rumus jumlah batang harus sama dengan 2 dikali titik buhul dikurang reaksi. Reaksinya 3 betul, titik buhulnya 8 betul. 10 ini jumlah batang di sini berapa? 13. Berarti ini 13. Ya. Nah, hasilnya 13 sama dengan 13. Paham? Paham ya? Jadi ini bukan 10. Jumlah batang di atas sudah betul 13. Berarti di sini 13. Nah, 13 sama dengan 13. Artinya batangnya stabil dan statis tertentu sehingga bisa dikerjakan. Kemudian mencari reaksinya. Ya, ketemu RA-nya positif 3 kN. Karena bentuk konstruksi rangka batangnya simetris, maka RA sama dengan RB. Bisa dicari hanya salah satu, apakah RA atau RB. Gaya RA ke atas maka dia positif, gaya P1 ke bawah maka dia
negatif. Kemudian ada batang S1. Ya, arahnya ke kanan dan ke atas diagonal. Kemudian ada S3 ke kanan. Di sini diperoleh hasilnya S1 negatif 3 kilo Newton. Ya, tanda negatif berarti dia batang tekan. Ya, tanda negatif berarti dia batang tekan. Tanda positif maka dia batang tarik. Artinya pada batang S1 dia negatif, batang S3 dia positif. Artinya batang S3 ya, itu mengalami tarik. Kemudian batang S1 mengalami tekan. Kemudian di simpul C, S5 sama dengan 0 karena bentuk konstruksi rangkanya dia simetris, ya, kiri dan kanannya sama bentuknya, maka S5 anggapannya adalah 0, sama dengan 0. Kemudian sigma horizontalnya didapat, S4-nya positif. Artinya dia juga termasuk batang tarik. Kondisi batang tariknya S3 dan S4 itu dalam keadaan tarik. Kalau dalam keadaan tarik berarti gambar gayahnya seperti ini. Selanjutnya evaluasi, silakan masing-masing scan yang QR sebelah kanan ya. Di bawahnya tuh pulang. Teman-teman Jerman bisa inilah. Woi. Salah. Bisa Bu. Habisnya Aisyah. Bu, kenapa ada Bu yang betul Bu? Salah semua. Masa? Coba ulang lagi ya. Ya. Kesempatan dua kali. Sisi bisa. Tanya lagi. Enggak reaksi enggak batang dua kali. Saya sudah tadi kok. Enggak batang reaksi. Oh ini. Mainnya Sudah saja, nanti semuanya sudah. Bagaimana perasaan kalian? Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk keaktifannya. Masih pusing? Bagaimana? Dua, udah pusing deh ya? Enggak. Perasaannya senang? Happy? Oke. Jadi bisa kita tarik kesimpulan hari ini. Yang pertama tadi, untuk mencari kestabilan rangka batang, dia harus memenuhi apa? Yang pertama, untuk mencari kestabilan rangka batang harus memenuhi persamaan 2 jumlah batang sama dengan 2 kali titik buhul dikurang reaksi. Yang kedua, ketika perhitungan gaya batang dengan metode titik buhul, maka simpul yang harus dihitung pertama kali paling sedikit 2 batang belum diketahui. Untuk menutup pertemuan hari ini, kita doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ferdi. Silakan Ferdi. Teman-teman, kita mengakhiri jalan kita siang hari ini. Mari kita berdoa. Kita kepada dan doa iman. Oke, terima kasih Ferdi. SMK bisa. SMK SMK bisa. Siap. Oke, selamat siang. Siap Bu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi guys,